Selamat datang kembali di Ruang Belajar Noe. Anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian harian 2. Soalnya juga sudah Ibu lampirkan linknya di bagian deskripsi. Baik, mari kita mulai. Nah, anak-anak, karena ada 2 paket soal penilaian harian 2, pada kesempatan ini Ibu akan membuat pembahasan penilaian harian 2 paket B. Ibu harapkan setelah melihat penjelasan ini, kalian dapat berlatih soal-soal sejenis pada paket A. Nah, kita lihat soal nomor 1. Jika fx sama dengan negatif cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, maka f aksennya sama dengan. Baik, Ibu tuliskan terlebih dahulu fx-nya. Fx sama dengan negatif cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Nah, kalian harus ingat bahwa turunan dari cos adalah negatif sin dan turunan dari sin adalah cos. Mari kita turunkan. Kalau ada bentuk pangkat dan ada bentuk trigonometri, maka pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu. Karena kalian sudah mempelajari ini, kita tidak perlu melakukan pemisalan lagi ya. Kita turunkan pangkatnya. Ini negatifnya tetap. Turunkan pangkatnya, berarti 2 dikali dengan negatif 1. Negatif 2, cos pangkatnya tinggal 1 dari x. Dikali dengan turunannya cos x adalah negatif sin x. Ditambah dengan, ya sekarang turunkan sin kuadrat x. 2-nya turun, 2 sinnya jadi pangkat 1. Dikali dengan turunannya sin adalah cos x. Maka kita dapatkan negatif, ini negatif 2 dikali dengan negatif 1, positif 2. 2 cos x sin x ditambah dengan 2 sin x cos x. Karena perkalian berlaku komutatif, Ibu bisa tuliskan di sini 2 cos x sin x. Nah, kita dapatkan 2 cos x sin x ditambah dengan 2 cos x sin x sama dengan 4 cos x sin x. Sekarang cocokkan jawabannya. Nah, di sini ada opsi jawaban C ya, atau f aksen x 4 cos x sin x, atau bisa kita tulis 4 sin x cos x. Maka jawaban yang benar adalah jawaban opsi C. Sekarang kita lihat nomor 2. Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah sin 2x ditambah dengan cos 3x. Maka Y aksennya. Di sini ada 3x pangkat 4, turunkan seperti biasa. 4 dikali dengan 3, 12. X-nya, pangkat X-nya menjadi kurang 1, 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi 12x pangkat 3. Dari sini saja kalian sudah bisa lihat bahwa jawaban D dan jawaban E adalah jawaban yang salah. Nah, ditambah dengan turunan dari sin 2x. Turunan dari sin adalah cos, berarti ditambah dengan cos 2x. Tapi jangan lupa, kalikan dengan turunannya 2x, yaitu 2. Begitupun dengan bagian cos 3x. Turunan dari cos adalah sin, negatif sin. Terus ya, negatif sin. Negatif sin apa? Negatif sin 3x. Dikali dengan turunannya 3x, yaitu 3. Jadi diperoleh 12x pangkat 3 ditambah 2 cos 2x dikurangi dengan 3 sin 3x. Nih, ini adalah Y aksennya. Maka jawaban yang benar adalah, ayo yang mana? Iya, benar sekali yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Soal nomor 3, turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4x. Oke, Y sama dengan sin pangkat 4x. Maka Y aksen, ingat turunkan terlebih dahulu pangkatnya. 4, sinnya menjadi tinggal pangkat 3. Ibu tuliskan 4 sin pangkat 3 dari X. Jangan lupa dikali dengan turunannya sin X, yaitu cos X.
Sebenarnya ini dikali lagi dengan turunannya X, yaitu 1. Nah, satunya bisa kalian abaikan. Oke, ini hasilnya langsung ketemu. Y aksen sama dengan 4 sin pangkat 3X cos X. Oke, jawabannya adalah D. Nah, sekarang nomor 4. Nilai maksimum dari fx sama dengan 2 cos 2x ditambah 4 sin x untuk 0 kurang dari x kurang dari pi. Nah, ingat-ingat. Untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, yang kalian butuhkan sebenarnya adalah titik kritis. Benar ya? Kalian butuh titik kritis. Nah, titik kritis sendiri terdiri dari 2, yaitu titik batas dan titik stasioner. Dalam soal ini, titik batasnya sudah ada di sini. Tidak perlu dicari lagi. Sekarang kita tinggal perhatikan bagian stasionernya saja. Ingat syarat stasioner. Apa? Ya, syarat stasionernya adalah f aksen x sama dengan 0. Kalau begitu, bentuk ini kita turunkan. Turunkan, ayo. 2-nya tetap. Turunan dari cos 2x berarti negatif sin 2x. Jangan lupa kalikan 2, yaitu turunan dari 2x. Ditambah dengan turunannya 4 sin x. Mudah, sama dengan 4 cos x. Ini harus sama dengan 0. Maka dari sini kalian akan dapatkan negatif 4 sin 2x ditambah dengan 4 cos x sama dengan 0. Nah, ingat-ingat aturan apa yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kalian ingat kalau kita punya bahwa sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Maka dari sini Ibu bisa ganti. Negatif 4, Ibu gantikan sin 2x-nya dengan 2 sin x cos x ditambah dengan 4 cos x. Harus sama dengan 0. Sekarang bentuk ini bisa kita keluarkan. Ibu sambung ke sini ya. Bisa kita keluarkan negatif 4 cos x-nya atau 4 cos x-nya bisa kalian keluarkan. Ibu keluarkan negatif 4 cos x dikali dengan sifat distributif, di dalamnya tinggal 2 sin x, benar ya? Dikurangi dengan, supaya ini jadi positif 4 cos x, maka dikali dengan negatif 1, sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan negatif 4 cos x harus sama dengan 0, atau 2 sin x kurang 1 harus sama dengan 0. Ini sendiri kita dapatkan cos x sama dengan 0. Berarti cos x sama dengan cos 90 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan yang di sebelahnya kita dapatkan 2 sin X sama dengan 1, atau sin X sama dengan 1/2, atau sin X sama dengan sin dari 30 derajat. Nah, ayo kembali lagi ke bagian yang ini. Oh, ini belum ya. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 150 derajat dapat dari 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita perhatikan X mana saja yang memenuhi. Untuk yang ini X yang memenuhi pada saat K sama dengan 0. Iya, ini X yang memenuhi adalah 90 derajat. Untuk yang ini, kalau K-nya sama dengan 0, kita dapatkan negatif 90. Negatif 90 tidak masuk di dalam interval. Jadi untuk bagian yang ini semuanya tidak memenuhi.
Kalau K-nya 1 kan dapat X-nya 270 derajat, tetap keluar dari interval yang diberikan. Nah, bagian yang sin. Di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 30 derajat jika K-nya 0. Kalau K-nya 1 sudah tidak memenuhi, dan yang ini kita juga dapatkan X-nya sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang ada 3 nilai, 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat yang harus kalian uji kembali ke dalam fx. Nah, di sini saja ya. Semoga cukup tempatnya. Baik, untuk x sama dengan 30 derajat. Kita dapatkan f 30 derajatnya, masukkan ke sini, ke ini. 2 dikali dengan cos 60 derajat, 2 kali 30 derajat adalah 60 derajat, ditambah dengan 4 kali sin 30 derajat. Sama dengan, ingat cos 60 derajat adalah 1/2, jadi 2 kali 1/2 ditambah dengan 4 kali sin 30 derajat 1/2 juga. 2 kali 1/2, 1, ditambah dengan 4 kali 1/2, 2. Jadi ini kita dapatkan nilai F 30 derajatnya atau Y-nya sama dengan 3. Nah, di mana lagi ya? Oke, di sini saja ya. Sekarang untuk X sama dengan 150 derajat. Maka F 150 derajat sama dengan 2 dikali dengan cos 150 kali 2, 300 derajat, ditambah dengan 4 sin 150 derajat. Maka kita dapatkan 2 dikali dengan cos 300 derajat adalah ya 1/2, ditambah dengan 4 dikali dengan sin 150 derajat juga 1/2. Kedua dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 1/2 sama dengan 1, dan 4 dikali 1/2 sama dengan 2, maka kita dapatkan F 150 derajatnya juga sama dengan 3. Kalau X-nya 90 derajat, maka kalian akan dapatkan F 90 derajat sama dengan 2 cos 90 kali 2, 180 derajat, ditambah 4 kali sin 90 derajat. Cos 180 derajat adalah negatif 1. Berarti 2 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali 1. Kita dapatkan negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sekarang kita bandingkan nilainya. Kita dapatkan tadi F30-nya adalah 3. F90-nya adalah 2 dan F150 derajatnya adalah 3. Maka nilai maksimumnya adalah 3. Seperti itu. Nomor 5. Nah, ini lebih pendek daripada nomor 4. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X ditambah X. Nah, betuliskan dulu. Y sama dengan sin 2X ditambah dengan X. Ingat kalau M, gradien, itu sama dengan nilai Y aksen atau sama dengan nilai F aksen pada apsis dari titik singgung. Berarti ini apsis dari titik singgungnya di sini adalah P. Berarti F aksen P. Maka kita cari terlebih dahulu F aksennya atau Y aksennya. Turunkan sin 2X. Turunan dari sin 2X adalah 2, ini M sama dengan 2 cos 2X, dan turunannya X adalah 1. Berarti ditambah dengan 1. X-nya diganti dengan P. Oke ya, sama dengan 2 dikali dengan cos 2P. Cos 2P berarti cos dari 360 derajat. Cos 360 derajat adalah 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya M sama dengan 3. Jawabannya E. Nah, sekarang nomor 6. Sebuah benda bergerak menurut persamaan gerak Ft
sama dengan 4 tan T. Kecepatan benda pada saat T sama dengan pi per 3. Ingat, kecepatan itu sama dengan F aksen. T, turunan pertama dari jarak, dari gerak, persamaan gerak. Nah, berarti F aksen T apa di sini? Turunannya 4 tan T, berarti 4 dikali dengan turunannya tangan. Iya, sekan kuadrat T. T-nya sudah diketahui sama dengan pi per 3. Berarti F aksen pi per 3 sama dengan 4 dikali dengan, ingat kalau sekan adalah kebalikan dari cos. Ibu tuliskan 1 per cos kuadrat T. Maka 4, T-nya tadi adalah pi per 3. Berarti 4 dikali dengan 1 per cos kuadrat pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat ya. Jadi 4 dikali dengan 1 per cos dari 60 derajat adalah 1 per 2 dikuadratkan. Karena ini ada kuadratnya. Maka 4 dikali dengan 1 per 4. Nah, langsung kelihatan deh hasilnya. 4 dikali 1 per 4 sama dengan 4. Jadi F aksen pi per 3-nya adalah 16. Maka kecepatan benda tersebut adalah 16 satuan kecepatan. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu uraiannya. Bagian uraiannya, diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin kuadrat x. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Ingat tadi ya, menentukan maksimum atau minimum berarti kaitannya dengan titik kritis. Nah, titik kritis adalah titik batas dan stasioner. Batasnya sudah ada, sekarang kita cari stasionernya. Syarat stasionernya adalah F aksen X sama dengan 0. Kalau begitu kalian harus menurunkan 2 sin kuadrat X-nya. Turunannya, 2-nya tetap. Turunan dari sin kuadrat X, 2 sin X cos X. Ini semuanya harus sama dengan 0. Nah, ingat kembali bentuk ini. 2 sin X cos X itu sama dengan bentuk sin 2x. Berarti Ibu bisa tuliskan 2 dikali dengan sin 2x sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0. Ya. 2x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau 2x sama dengan 180 ya, 180 derajat kurang 0, 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita dapatkan ini X sama dengan K dikali dengan 180 derajat. Dan yang ini X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dari sini kita akan dapatkan nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat, X sama dengan 360 derajat. Tapi karena batasnya itu tidak masuk ya, 0 dan 2pi-nya atau 360-nya, yang ini Ibu bisa coret. Tapi untuk batasnya dia tetap dimasukkan untuk diuji. Oke, yang ini bagian yang sini kita dapatkan X yang memenuhi kalau K-nya 0, X-nya 90 derajat. Dan kalau K-nya 1, X-nya adalah 270 derajat. Sekarang kita uji nilai XX ini, mana yang membuat fungsi fx maksimum atau minimum. Baik, sudah dapat X-nya. Untuk Ibu lihat batasnya dulu ya, untuk batasnya. Untuk batasnya, untuk X sama dengan 0. Maka Fx atau F0 sama dengan 2 sin kuadrat 0.
Ingat 2 sin kuadrat 0 artinya 2 dikali dengan sin 0 dikuadratkan. Nah, sin 0, 0 dikuadratkan 0 dikali dengan 2 hasilnya adalah 0. Maka untuk yang ini kita dapatkan F0-nya sama dengan 0. Sekarang untuk pi, 2pi, X sama dengan 2pi atau sama dengan 360 derajat. Maka F2pi sama dengan 2 sin 2pi dikuadratkan. Sin dari 360 derajat 0 dikuadratkan 0 dikali dengan 2 sama dengan 0. Maka untuk ini pun kita dapatkan F2pi sama dengan 0. Sekarang untuk stasionernya. X sama dengan 180 derajat, maka F 180 derajat sama dengan 2 dikali dengan sin 180 derajat kuadrat. 2 dikali dengan sin 180 derajat 0. 0 kuadrat sama dengan 0 dikali dengan 2 sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan 90 derajat. Maka F 90 derajat sama dengan 2 dikali dengan sin 90 derajat dikuadratkan. 2 dikali dengan sin 90 derajat adalah 1. 1 kuadrat. Maka 2 dikali dengan 1 kuadrat sama dengan 2. Dan yang terakhir X sama dengan 270 derajat. Maka F 270 derajat sama dengan 2 dikali dengan sin 270 derajat dikuadratkan 2 dikali dengan sin 270 derajat adalah negatif 1 dikuadratkan hasilnya jadi positif 1 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2. Dari nilai-nilai ini kemudian kita bandingkan 2 ini dapat 2, ini dapat 0, dapat 0, dapat 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai maksimum dari f(x) atau dari fungsi f(x) sama dengan 2 dan nilai minimum dari f(x) sama dengan 0. Seperti itu. Oke, soal yang terakhir. Tentukan persamaan garis singgung kurva f(x) sama dengan cos 2x di titik berapsis pi per 4. Nah, ingat, untuk membuat persamaan garis singgung, kalian butuh dua hal. Titik singgung dan gradien atau M. Nah, titik singgungnya sudah diberikan apsisnya. Berarti X-nya sudah ada. X-nya sama dengan pi per 4. Tinggal kita cari Y-nya. Y sama dengan cos dari 2 dikali dengan pi per 4. Maka ini sama dengan cos dari pi per 2. Oke ya. Cos dari pi per 2 atau cos dari 90 derajat adalah 0. Maka kita dapatkan Y sama dengan 0. Artinya titik singgungnya adalah pi per 4,0. Langkah berikutnya cari gradien atau M. M sama dengan F aksen pada apsis dari titik singgung. Berarti F aksen dari pi per 4. Kalian cari dulu F aksennya. Turunan dari cos 2x adalah apa? Oke, negatif 2 sin 2x. X-nya diganti dengan pi per 4. Maka kita dapatkan negatif 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 atau sin 90 derajat adalah 1 dikali dengan negatif 2, berarti negatif 2 dikali dengan 1 sama dengan negatif 2. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan negatif 2. Sekarang kita buat persamaan garis singgungnya. Ingat rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1 dengan X1, Y1 adalah titik singgung dan M adalah gradien. Maka Y dikurangi dengan ini 0 sama dengan M-nya negatif 2 dikali dengan X dikurangi dengan pi per 4. Kita peroleh Y sama dengan
Negatif 2 dikali dengan X dikurangi dengan pi per 4. Boleh jawab seperti ini, atau Y sama dengan, bisa kali masuk, negatif 2X ditambah dengan negatif 2 kali pi per 4 sama dengan pi per 2. Seperti itu. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.